Over 1,000 years ago, the Islamic Golden Age shone brightly, transforming the world with its advancements in science, medicine, and philosophy. At the heart of this era were scholars such as Al-Khwarizmi, the father of algebra, and Ibn Sina, whose medical texts were used for centuries. Knowledge flowed freely across the Muslim empire, making it the intellectual hub of the world. But like all great empires, decline came. Political fragmentation, invasion, and internal strife weakened the unity that once fueled this era of innovation. The fall of Baghdad in 1258 marked the end of this brilliant age, yet its legacy still echoes in modern science and knowledge. Though the age faded, its light still guides us today. Biografi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nama populernya adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili dengan nama lengkapnya Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili, atau sebutan gelarnya yaitu Tengku Syekh Kuala, yang dalam bahasa Aceh artinya Syekh Ulama di Kuala. Ia adalah salah satu ulama terbesar Nusantara pada abad ke-17. Ia lahir sekitar tahun 1615 Masehi di Singkil, Aceh, dari keluarga yang sangat taat beragama. Sejak muda, ia menunjukkan minat besar pada ilmu pengetahuan, terutama fikih, tasawuf, dan juga hadis. Kecerdasannya membuat ia dikirim untuk belajar kepada banyak ulama besar yang ada di Aceh. Pada usia dewasa, Syekh Abdul Rauf melakukan perjalanan panjang ke Timur Tengah. Ia menempuh pengembaraan intelektual selama lebih dari 19 tahun. Belajar di berbagai pusat ilmu seperti Harumain, Yaman, dan juga Mesir. Ia berguru pada tokoh-tokoh besar, diantaranya yaitu Syekh Ahmad Al-Kushashi dan juga Syekh Ibrahim Al-Qurani. Mereka adalah dua ulama yang sangat berpengaruh dalam dunia tasawuf dan juga fikih pada masa itu. Setelah menimba ilmu yang cukup lama, ia kembali ke Aceh sekitar tahun 1661 Masehi. Di tanah kelahirannya, ia langsung disambut oleh Kesultanan Aceh dan juga diangkat sebagai mufti kerajaan oleh Sultanah Safiyatuddin Shah. Tugasnya adalah menjadi penasihat agama, menyelesaikan persoalan hukum, dan juga membimbing masyarakat dalam urusan keagamaan. Syekh Abdul Rauf menghabiskan sisa hidupnya sebagai ulama, penulis, pendidik, dan juga tokoh spiritual. Ia wafat sekitar tahun 1693 Masehi di kawasan Kuala, Aceh, dan juga dimakamkan di daerah yang kini dikenal sebagai Kampung Tengku Syekh Kuala, Kecamatan Syekh Kuala, Banda Aceh. Cara penyebaran ilmunya: 1. Mengajar di dayah atau surah. Ia membuka pusat pendidikan di dekat Kuala, Aceh. Dari tempat inilah lahir banyak ulama Nusantara yang kemudian menyebarkan ilmunya ke Sumatera, Jawa, dan wilayah lain. 2. Penulisan kitab. Ia menghasilkan banyak karya dalam bahasa Melayu dan Arab sehingga ajarannya mudah dipahami oleh masyarakat lokal. 3. Melalui tarekat. Ia memperkenalkan dan menyebarkan tarekat Sataria di Nusantara. Melalui jaringan murid dan khalifah tarekat, ilmunya berkembang ke berbagai daerah, terutama Jawa dan Sulawesi. 4. Sebagai mufti kerajaan. Posisi resminya di lingkungan Kesultanan Aceh membuat setiap keputusan hukum dan ajaran yang ia sampaikan berpengaruh luas dalam kehidupan sosial masyarakat.
Teladan yang dapat dicontoh. 1. Semangat belajar yang luar biasa. Ia rela menghabiskan hampir 2 dekade merantau untuk menuntut ilmu, menjadi contoh bahwa ilmu membutuhkan pengorbanan dan kesungguhan. 2. Kerendahan hati meski sangat berilmu, meski menjadi mutfi kerajaan dan ulama besar. Ia dikenal dengan rakyat kecil dan bersikap lembut kepada murid-muridnya. 3. Sikap moderat dan bijaksana. Dalam banyak karya dan fatwanya, ia mengedepankan keseimbangan antara syariat dan tasawuf, sehingga ajaran diterima luas tanpa memicu konflik. 4. Mengabdikan ilmu untuk masyarakat ilmu. Tidak ia simpan untuk dirinya sendiri. Ia mendidik, menulis, dan membimbing umat secara aktif sepanjang hidupnya. Karya-karya tulis Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Ia terkenal sebagai salah satu ulama Melayu paling produktif, dengan beberapa karya pentingnya yang sempat dipublikasikan melalui muridnya. Yang pertama ada terjemahan Al-Mustafid Tafsir Al-Quran, pertama dalam bahasa Melayu, sampai sekarang masih dianggap karya klasik penting di Nusantara. Yang kedua ada Mir'at Al-Tublab, kitab fikih berbahasa Melayu yang berisi pedoman hukum untuk masyarakat Aceh dan menjadi rujukan hukum kesultanan. Yang ketiga ada Umdat Al-Muhtajin, kitab tentang tasawuf dan pembinaan jiwa. Yang keempat ada Kifayat Al-Muhtajin, membahas dasar-dasar ilmu, hakikat, dan syariat. Yang kelima ada Tanbih Al-Masyi, penjelasan mengenai tarekat Syatariyah. Yang keenam ada Mawaiz Al-Badi, sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak. Yang ketujuh ada Terjemah Hadis Arba'in, karya Imam An-Nawawi, ditulis dalam permintaan Sultanah Zakiyatuddin. Yang kedelapan ada Daqaiq Al-Hub, mengajar mengenai tasawuf dan ilmu kalam akidah. Karya-karya ini menunjukkan keluasan ilmu beliau dalam fikih, tafsir, dan tasawuf, sekaligus memberikan fondasi bagi tradisi keilmuan Islam di Nusantara.